eh, kegelapan daripada dunia. Apa saja yang bisa menjadikan orang itu cinta terhadap dunia sehingga menjadi sesuatu yang gelap? Tentu saja bagaimana cara-cara agar kita tidak mencintai dunia. Tentu saja yang pertama kita melihat apa yang telah disampaikan oleh Allah dan ancaman-ancaman Allah bagi mereka yang mencintai. Banyak sekali firman-firman Allah, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidak ada kesenangan dunia kecuali kesenangan yang palsu. Firman Allah yang lain, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata la hiya hayawan." Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan, hanya kesia-siaan. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar. Jadi ini firman-firman Allah yang kita renungkan dan ancaman-ancaman agar kita tidak mencintai. Begitu juga kita renungkan yang disabdakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Abdunya jifatun watulabu akilabun." Dunia ini bangkai, berarti orang yang mengejar dan mencintai dunia itu ibarat seperti anjing. Ada hadis lain, "Ad-dunya khadra summun qatilun." Dunia hijau. Dan dunia ini racun yang sangat mematikan. Banyak hadis-hadis Nabi yang innal aisha aisyul akhir. Semuanya kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah kehidupan akhir. Jadi kita yang disuruh cinta itu cinta akhir. Di dunia kita renungkan agar kita membenci dunia. Nabi mengatakan, "Ad-dunya kulluha mal'unatun mal'unun ma fiha." Dunia ini dilaknat dan apapun yang ada di dunia dilaknat oleh Allah. Illa zikrullah wa ma walah wa aliman wa ta'lim. Kecuali dunia itu dipakai sarana untuk zikir kepada Allah, kecuali orang yang mencari ilmu, yang punya ilmu, dan kecuali orang yang mencari ilmu. Di dunia dipakai untuk mencari ilmu, dunia dipakai sarana untuk mendapatkan ilmu. Dunia yang ada di tangan orang yang berilmu. Ilmu di sini kata-kata alim itu dia tidak dikatakan orang alim sehingga dia punya ilmu, dia dikatakan orang berilmu sehingga dia mengamalkan ilmu. Jadi orang alim ini orang yang punya ilmu yang mengamalkan ilmunya. Jadi itu terus diantaranya dengan melihat pengaruh-pengaruh, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh dunia. Seperti menimbulkan kesusahan, kesedihan, mendorong orang berbuat maksiat, menjadikan buta telinga, tuli, mata, tuli, telinga, buta mata, menjadikan kita sombong, menjadikan kita pelit, menjadikan kita mudah jatuh dalam kemaksiatan dan seterusnya. Ya, ini hal-hal yang seperti ini yang bisa mendorong seseorang tidak mencintai dunia. Dan justru Allah memberikan dunia itu akan dipergunakan sebagai alat untuk membuat Allah ridho sebelum kita bertemu dengan Allah dengan sarana. Ini berarti tidak mencintai dunia. Artinya mencintai dunia kita berat. Membelanjakan dunia ini di jalan Allah. Seandainya kita tidak cinta dunia, kita ingat kalau dipakai untuk Allah, itu tandanya tidak mencintai dunia. Hanya ada kenyataan tuba liman tarokat dunia qabla an tatruka. Beruntung sekali orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Artinya dia mau membelanjakan, menggunakan hartanya di jalan Allah sebelum mau nggak mau dunia itu pasti akan berpisah dengan kita. Entah dunia itu yang tidak ada catatan di tangan kita, entah kita terlebih dulu meninggal.
meninggalkan dunia. tempat Allah. Baik Gus, ini nampaknya sudah ada yang bergabung di pagi hari ini. Ada dari Bapak Wasono yang ada di Kalimantan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini pertanyaan berat ini. Kenapa para nabi pilihan Allah itu kok dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat? Ini izin menjawab ya. Di sana, Bapak di sana Wasono nih. Nabi Rasul itu ya diambil dari bangsa manusia. Jadi kalau malaikat ini kan dari diciptakan dari nur. Ya. Nah, sedangkan Nabi Rasul ini dari bangsa, jadi Allah menciptakan bangsa jin, bangsa manusia, bangsa malaikat. Beda, kenapa manusia pilihan bukan dari bangsa? Allah sendiri yang mengutamakan manusia sebagai makhluk yang paling istimewa di antara semua. Kenapa? Karena manusia memiliki semua onderdil yang ada di dalam ciptaan Allah. Jadi manusia ini miniatur semua ciptaan Allah. Onderdilnya malaikat semuanya ada di dalam manusia. Onderdilnya iblis juga di dalam manusia. Onderdilnya binatang ada di dalam manusia. Ini makhluk hidup ada di dalam manusia. Nah, onderdilnya alam semesta, sifatnya air, sifatnya tanaman, itu manusia. Makanya manusia ini miniatur semua ciptaan. Sifatnya kewan ono, sifatnya malaikat ono, sifatnya iblis ono, sifatnya kewan, sifatnya tanduran, sifatnya gunung, sifatnya air, itu semuanya ada di dalam manusia. Jadi makanya makhluk yang paling utama di atas itu adalah manusia. Ya, Allah sendiri yang mengatakan walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak Adam. Dalam firman Allah yang lain, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma. Mereka tidak terima. Tapi Allah membantah lagi. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Kan enggak ada urusan aku. Nah, ini diterangkan oleh ulama tasawuf. Ulama yang diberikan kebersihan hati. Manusia ini miniatur. Semuanya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itu Allah ciptakan jadi satu. Ibarat Al-Quran. Kitab-kitab suci bayang, tapi semuanya terkumpul di dalam Al-Quran. Nah, jadi lah manusia yang paling utama ya para nabi, para rasul. Kemudian berikutnya para sahabat. Kemudian di antara semua sahabat yang para nabi, para rasul yang paling utama adalah rasul. Di antara rasul yang paling utama adalah Rasul Ulul Azmi. Di antara Ulul Azmi yang pertama Rasulullah. Nabi kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, dan kelima Nabi Nuh. Kemudian di bawah itu para sahabat. Di antara semua sahabat yang istimewa 4. Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu juga para tabi'in. Terus. Nah, kenapa? Karena mereka yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia. Nah, kalau malaikat bertakwa wajar karena tidak diberi nafsu. Nah, manusia ini izzat takwa istimewa karena sudah menundukkan kesenangan nafsu. Inilah jadi manusia ini kenapa dipilih dari bangsa manusia? Karena yang terbaik dari semua ciptaan yang paling sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua ciptaan Allah yang paling sempurna ini adalah manusia. Manusia cilik musuh kayak sembarang kali. Gunung saklo gede keruk. Bangunan saklo gede ini. Segoro itu loh bisa diuruk di pulau ya. Ini gak utuh menunggu. Sampai izin menjawab untuk profesi Bapak Wasono.
motor dia deledel dukur tadi ndek dari dukur, kenal pot di langit, ngebrong dan sebagainya. Ini yang manusia. Ini manusia yang punya kelebihan. Fafadhalnahum mimman khalaqna tafdila. Dari semua yang diciptakan Allah. Tafdilan dengan banyak kelebihan yang tidak dimiliki yang lain. Baik begitu Pak Wasono ya. Jadi kenapa dari bangsa manusia bukan dari bangsa malaikatnya, seperti itu sudah tersampaikan jawaban dari narasumber kita. Baik Gus, ini untuk yang kedua ini ada dari Mas Faisal ini. Ya, yang nunggu-nunggu dari tadi. Ada gangguan sebentar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini menggibah setelah berbuka apakah termasuk membatalkan pahala puasa? Kemudian yang kedua, definisi secara makna hubud dunia itu pripun. Nah, izin menjawab ya. Yang pertama kita di kemarin sudah saya terangkan di antara perkara yang bisa menghapuskan pahala, tidak membatalkan, maksudnya tetap sah, kita dianggap mengerjakan perintah, cuman pahalanya, jadi pemberian Allah, imbalan Allah ini yang tidak diberikan. Padahal kita ini bukan sekedar lepas dari hukuman, tapi kita juga menginginkan penghasilan. Nah, pekerjaan yang diberikan hasil ini kan pekerjaan yang baik. Nah, di situ Nabi mengatakan ada 5 perkara yang bisa menghapuskan pahala puasa, yaitu menghibah, ya, berdusta, mengadu domba, melihat dengan syahwat, sumpah palsu. Jadi ghibah di sini saat berpuasa. Kalau setelah berpuasa ya dapat dosa. Nah, ingat, kita jangan punya asumsi kebaikan saja yang pahalanya dilipat gandakan. Dosa yang dilakukan di bulan Ramadan juga berlipat ganda. Karena seperti orang yang umroh, orang yang haji umrah, ampun aku melakoni siji tapi anti 100.000 jari kita bersatu lipat diterang siji ulama tasawuf. Kalau kamu melakukan maksiat di tanah suci haram, dosanya 70 kali lipat dari 100.000 kebaikan yang kamu lakukan. Jadi 70 kali. Berarti 100.000 dipeng 70. Berapa itu? 700 kali 700.000 kali 1 juta. Jadi 100.000 dikali 70, berarti 700 ya. Oh, 7 juta ya. Lebih banyak lagi. Begitu juga dosa yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Dosanya juga jauh lebih besar daripada kebaikan yang dilakukan. Tapi Allah juga memberikan solusi. Seperti tadi dosa itu membuat gelap. Tapi Allah memberikan penerang, kamu dengan taubat. Nah, itu sudah, itulah Allah. Jadi kita ini diperintah oleh Allah terus. Nah, kalau takdir tidak bisa dirubah, sudah. Cuman kita diberikan solusi. Hanya kita disuruh mengawasi apa takdir kita setiap detik. Terkadang taat, terkadang maksiat, terkadang dapat nikmat, terkadang dapat bala atau musibah ujian. Nah, semuanya nggak bisa dirubah, kita hanya disuruh menyikapi. Taat bagaimana? Waktu taati syuhudul minnah. Wafil maksiati at-taubat wal istighfar wat taubat. Wafil ni'mat asyukur. Wafil baliyah asyukur. Ini terus kita manutia wa syakara wa manibtuliya wa syabara. Man zalama istaghfara wa man zalama istaghfara. Wa man zulima fa'ghafara. Sapa dikei nikmat syukur, diuji sabar, salam uang jaluk sepura, disalahi uang gelem nyepu. Nah, ulai kalau beramnu. Jadi seperti itu Mas Faisal, ya puasanya yang dijaga itu kan berpuasa lah, tapi jangan sampai rusak. Nah ini kan berpuasa, sampai puasa itu
min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Poso aman. Tapi mari masa sampe niku empet gak ngerasani wis poso tok. Ngono es mari poso ayo ngrasani maneh. Jangan. Kalau disengaja dosanya besar sekali. Itu kita tahan. Kalaupun kita salah, kita minta ampun kepada Allah. Nah, terus tentang kubur dunia itu tadi kita berat mengeluarkan untuk di jalan Allah. Nah, kalaupun kita kaya, tapi kita tidak menganggap dunia ini sesuatu yang istimewa. Dunia tidak apa-apa selama belum dipakai kepada Allah. Ya, semuanya terlanak. Tentunya kullu amalun mafiyati lazikro. Jadi seperti kita mencari dunia. Tapi dengan tujuan untuk bekal mencari akhirat. Itu disuruh. Tapi mencari dunia untuk menuruti kesenangan nafsu lah ini yang dilarang. Hanya Anda apabila berat dalam membelanjakan dunia di jalan Allah itu diantara arti daripada cinta dunia. Ada yang mengartikan dunia kalau kita menganggap dunia sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sekarang wow. Sama dunia itu cinta dunia. Hanya doanya orang-orang dahulu, Allahumma sawwirid dunya fi a'yuni. Ya Allah kecilkan dunia di mata, wa abdim jalalaka fi qulub, dan besarkan engkau di dalam hati saya. Nah, di situ semua derajat kewalian itu berawal dari yang pertama memiliki sifat dermawan, yang kedua menganggap dunia itu sesuatu yang remeh alias tidak bernilai. Baik Gus, nampaknya juga sudah waktunya berjalan begitu cepat Gus. Sebelum kita mohon pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar pemirsa Radio Ampelita dimanapun Anda berada, kembali kami ulangi dua cahaya untuk menghadapi dua kegelapan. Dua cahaya itu adalah cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Dua kegelapan itu adalah gelapnya kubur dan gelapnya nanti pada kiamat. Nah, untuk agar kita selamat dari gelapnya kubur kita, selamat dari kekacauan, ketakutan nanti pada hari kiamat, Allah memberikan dua jalan keluar, yakni Allah berikan untuk kita bulan Ramadan, Allah turunkan untuk kita Al-Quran. Karena itu berbahagialah, bersenanglah, bersemangatlah, selalu rindukan kehadiran bulan Ramadan. Nah, apalagi kita sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan, ini kesempatan kita. Lebih-lebih lagi, mudah-mudahan kita masih mendapati di bagian yang terpenting dari bulan Ramadan, yang di 10 hari yang ini sudah malam yang ke-19, 2 hari lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah ringankan semua halangan-halangan kita. Sehingga ketika kita mendapati bagian yang terpenting bulan Ramadan, kita tetap bersemangat, bahkan lebih tambah lagi semangat kita. Dan semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa menjadi penerang kita di dalam kubur kita dan nanti di akhirat. Itu juga Al-Quran. Jadikan Quran ini bacaan kita sehari-hari. Jadikan Al-Quran bahan renungan kita. Jadikan Al-Quran pedoman hidup kita sehari-hari, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Ramadan dan Al-Quran membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan keterangan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dalam mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiran, Allahumma fiqil aqwan tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus atas segala pencerahannya dan juga bagi pendengar sekalian dimanapun Anda berada, semoga keterangan tersebut menjadi ilmu
Baik pendengar Sia, akhirnya salam segera mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan bagi Anda yang ingin bergabung nantinya ini silaturahim Anda bisa di program sahur bersama rekan Adi. Dan kurang lebihnya mohon maaf, jaga diri Anda baik-baik. Insya Allah jumpa kembali esok hari di program yang sama, tetap di 909 FM. Badan dan suara syiar Islam Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.